Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pada pertemuan lalu ada kesalahan dalam penomoran hadis. Yang benar, hadis yang lalu adalah nomor 29. Kemudian sebelumnya adalah nomor 30. Sedangkan pada pertemuan kali ini akan kita bahas hadis yang ke-31 dari sebuah bab yang akan mengingatkan kita semua tentang akidah besar, akidah kaum muslimin, akidah ahlus sunnah wal jamaah, yaitu bab firman Allah, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fasammahumul mu'minin, yaitu apabila dua kelompok dari kaum mukminin saling berperang, maka damaikanlah keduanya. Damaikanlah di antara mereka. Perhatikan firman Allah tersebut. Apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin, dua kelompok orang yang beriman, yang berperang, fa aslihu, maka damaikanlah keduanya. Perhatikan penyebutan tentang minal mu'minin, yaitu Allah menyebut mereka dengan kata orang beriman. Menunjukkan bahwasannya membunuh sesama muslim tidak lantas mengkafirkan pelakunya, karena Allah masih menyebut mereka kaum mukminin. Dan berikutnya pun juga Allah mengatakan fa aslihu bainahuma. Allah mengatakan untuk mendamaikan keduanya. Kalau mereka murtad atau bukan kaum muslimin, dengan membunuh kaum muslimin mereka menjadi murtad atau keluar dari Islam, maka perintah dari Allah pasti bukan mendamaikan, pasti akan bunuhlah orang yang murtad tersebut. Kenapa? Perintah yang Allah berikan yaitu perintah perdamaian. Sedangkan seandainya benar apa yang dikatakan oleh orang yang mengkafirkan pelaku dosa besar, maka sudah pasti Allah akan memerintahkan untuk memenggal mereka. Karena hukuman bagi orang yang murtad adalah dipenggal kepalanya. Dari ayat ini sudah jelas bantahan besar bagi orang-orang Khawarij. Kemudian Imam Bukhari memberikan sebuah hadis yang menguatkan hal tersebut. Dari Al-Ahnaf bin Qais, qala dhahabtu li ansura hadzal rajul. Aku ingin pergi untuk menolong Ali bin Abi Thalib dalam perang Siffin, yaitu peperangan Ali bin Abi Thalib bersama Muawiyah. Dalam kital atau peperangan yang disebutkan oleh para ulama bahasanya perang tersebut adalah perang fitnah. Perang fitnah adalah sebuah perang antara kaum muslimin yang orang yang membunuh tidak tahu kenapa dia membunuh, dan orang yang terbunuh tidak tahu kenapa dia terbunuh. Saking kacaunya
kondisi ketika itu. Pada awalnya Ali dan Muawiyah ingin untuk berdamai. Akan tetapi di malam harinya orang Khawarij tidak terima dan melayangkan serangan, sehingga respon dari kedua belah pihak adalah seakan-akan ada peperangan dan mereka mau tidak mau menebas musuh atau menebas orang yang dianggap musuh, sehingga terjadilah peperangan dari kekacauan yang dibuat oleh orang-orang Khawarij. Itulah qital fitnah, dan itulah yang diikuti oleh Al-Ahnaf bin Qais. Falakiyani Abu Bakrah, kemudian Abu Bakrah menemuiku. Faqala aina turid, kemana kamu hendak pergi? Qultu ansuru hadzal rajul, aku akan menolong Ali bin Abi Thalib. Qala irji, kembalilah. Kembali, ini adalah qital fitnah. Abu Bakrah tahu Ali bin Abi Thalib di atas kebenaran, tahu bahasanya Ali sebagai khalifah, tahu bahasanya Ali hendak menstabilkan urusan negara yang itu adalah sesuatu yang lebih penting, kemudian baru memberantas pembunuh Utsman bin Affan. Akan tapi karena kekacauan yang dibuat oleh orang-orang Khawarij, maka itu lebih susah untuk membedakan antara salah atau benar. Kekacauan tidak peduli salah atau benar. Yang diinginkannya adalah pertumpahan darah kaum muslimin. Maka perlu untuk dipahami hal tersebut. Dalam hal ini Abu Bakrah memahami. Beliau merintahkan Al-Ahnaf bin Qais untuk pulang. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza iltaqal muslimani bisayfayhima, apabila dua orang yang Islam, dua orang muslim bertemu dengan pedang mereka, fal qatil wal maqtul finnar, maka yang membunuh dan yang dibunuh tempatnya ada di dalam neraka. Tidak boleh hanya sekedar membunuh karena suatu kelompok. Pembunuhan tidak diperbolehkan kecuali dengan izin atau dengan hak yang Allah berikan. Hanya sekedar bingung, hanya sekedar dugaan, tidak boleh seseorang menumpahkan darah kaum muslimin. Apalagi dengan pemikiran yang buruk, pemahaman yang sesat, sangat jauh dari izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang membunuh dan yang dibunuh finnar la yadri, gak tahu kenapa dia membunuh, tidak di atas kebenaran. Yang dibunuh pun juga seperti itu, tidak tahu kenapa dirinya sampai terbunuh. Fakultu, maka Abu Bakrah mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Kita paham tentang kenapa orang membunuh di dalam neraka, sedangkan kenapa nasib orang yang terbunuh sama? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibi. Sungguhnya dia sangat besar keinginannya untuk membunuh saudaranya. Akan tapi dia kalah, kemudian terbunuh. Niat yang kuat untuk membunuh saudaranya, itulah yang menjadikan derajat mereka sama, telah menjadikan nasib mereka sama, yaitu sama-sama di dalam neraka. Sebelum kita beranjak pada faedah hadis, ada sesuatu yang perlu kita ketahui, yaitu sebuah pertanyaan. Apakah setiap peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah peperangan fitnah? Maka jawabannya jelas bukan. Tidak setiap
peperangan yang dilakukan kaum muslimin adalah qital fitnah. Akan tapi ada beberapa jenis qital lainnya. Di antara qital bughat, yaitu peperangan terhadap orang-orang yang melakukan pemberontakan kepada pemerintah yang sah dari kaum muslimin. Atau mereka memiliki syubhat yang menjadikan mereka memberontak kepada kaum muslimin, kepada pemerintah kaum muslimin. Mereka memiliki takwil, pemahaman-pemahaman agama yang buruk, sehingga mereka memberontak pada pemerintahan kaum muslimin. Dan pemerintah menghadangnya karena mereka memiliki pasukan. Para pemberontak tersebut memiliki pasukan, memiliki senjata, memiliki kekuatan, sehingga pemerintah menanganinya. Ketika itu boleh dalam peperangan tersebut kita memihak pemerintah, dan haram hukumnya memihak, yaitu orang-orang yang memberontak. Kemudian ada juga perang Khawarij. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan kita untuk memerangi Khawarij, tentunya dengan beberapa syarat, agar dihilangkan dulu syubhatnya, sebagaimana yang terjadi pada peperangan antara Ali dan Khawarij. Mereka mengirim Ibnu Abbas sebelum terjadi peperangan tersebut, sehingga setengah dari pasukan Khawarij masuk Islam. Baru apa yang masih tersisa, Ali bin Abi Thalib menumpasnya. Bisa dibaca di sejarah milik khalifah kita yang tercinta, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di antaranya juga adalah qital fitnah. Inilah contoh qital fitnah yang kita dilarang ikut sama sekali pada peperangan yang seperti ini, kecuali orang-orang yang mengalaminya, dalam artian mereka dalam kondisi kacau. Semoga Allah mengampuni para pendahulu kita yang telah berusaha melakukan kebaikan. Dalam hal ini, hadis ini memiliki berbagai faedah. Sebuah faedah yaitu al-wa'id la yastalzimul kufra. Apabila ada ancaman dari Allah atau Rasulullah, maka tidak serta-merta menunjukkan kekufuran. Bukan berarti orang yang melakukannya pasti kufur. Tidak seperti doktrinnya orang-orang Khawarij. Kalau kamu melakukan kemaksiatan, berarti kamu berani, berarti kamu membangkang perintah Allah. Kalau kamu membangkang perintah Allah, berarti kamu berani kepada Allah. Kamu berani menentang Allah, berarti sama dengan kamu kafir. Nah, itu pemikiran dari Khawarij. Kemudian faedah kedua yaitu an-niyah al-qawiyah tunazzal manzilatal amal. Niat yang kuat bisa mengantarkan seseorang mendapatkan derajat seakan-akan mengamalkannya, bahkan sama seperti orang yang mengamalkannya. Maka sangat baik seseorang memperkuat niatnya dalam melakukan kebaikan, melakukan sedekah, walaupun dia belum memiliki uang yang banyak. Keinginan, cita-cita yang tinggi, cita-cita yang besar yang dia usahakan selama hidupnya, yang dia pertahankan sampai kematiannya, maka akan dianggap dia melakukannya dengan syarat niat yang kuat, bukan sekedar ingin. Nah, kemudian di sini menunjukkan juga Islam menginginkan perdamaian daripada berlama-lama dalam permusuhan, daripada selalu menyalakan permusuhan. Islam tidak menginginkan peperangan. Itu hanya wasilah, tujuan dari dakwah, bukan tujuan utama. Jihad sama sekali bukan tujuan utama dari Islam.
hanya sebagai wasilah apabila ada penghalang dalam dakwah, apabila ada musuh yang menyerang. Kita tentu dalam kondisi antara kalau diam akan mati, mau gak mau kita melawan sesuai dengan adab yang baik. Sekian, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.